Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 TPP 12A akan menjelaskan tentang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana mixer. Kelompok 2 TPP 12A ini beranggotakan Tria Diva Maharani, Safira Ananda Sinayangsih, Rani Setiawati, Nola Amanda Maharani, Putri Meliana, dan Merliana Putri Munzela. Teman-teman, apa kalian tahu apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz pertama kali dikemukakan oleh fisikawan asal Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Hendrik Anton Lorentz melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya oleh para ilmuwan terdahulu. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan temuan baru yang dikenal luas dengan sebutan gaya Lorentz. Pengertian gaya Lorentz. Gaya magnet atau biasa dikenal dengan gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik yang bergerak atau pergerakan arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arah gaya tersebut akan bergerak maju dan berputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet seperti pada rumus berikut ini. Rumus gaya Lorentz yang timbul dalam suatu medan magnet dapat dinotasikan seperti F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B medan magnet, I kuat arus, L panjang kawat beralus listrik yang masuk ke dalam medan magnet, dan ada sin theta yaitu besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Selanjutnya ada penerapan gaya Lorentz. Salah satu penerapan dari gaya Lorentz yaitu ada pada alat motor listrik. Alat motor listrik itu apa sih? Motor listrik adalah perangkat yang bersifat elektromagnetis dengan kemampuannya dalam mengonversikan energi listrik menjadi energi gerak secara mekanik. Contoh pada penerapan motor listrik biasanya kita temui pada alat elektronik. Contohnya yaitu pada mesin cuci, pompa air, kipas angin. Dan untuk pembahasan pada video kali ini kita akan membahas tentang mixer. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan mixer yaitu 2 buah baterai, 1 buah botol kecil, 1 buah lilin, dinamo, lem tembak, saklar, kawat, tang, pipa paralon kecil, cutter, dan solder. Cara pembuatan alat. Yang pertama, siapkan wadah sebagai tempat baterai. Kemudian buat lubang seukuran tempat baterai dengan cara memanaskan cutter agar lebih mudah. Simpan sisa plastik bekas lubang sebagai penutup baterai nanti. Setelah itu buat lubang kecil sebagai tempat saklar. Lalu masukkan saklar. Setelah itu sambungkan kabel dari baterai ke saklar. Lalu ambil kawat. Lilit ujung kawat secara melingkar hingga mirip dengan adukan mixer. Yang keempat, setelah kawat dililit, ujung kawat tersebut disambungkan ke dinamo menggunakan solder agar mixer dapat berputar. Selanjutnya, agar dinamo aman, masukkan dinamo tersebut ke dalam paralon, lalu beri lem agar tetap menyatu antara dinamo dan paralon. Kemudian rangkailah kabel pada baterai dengan dinamo. Satu kabel disambungkan dengan dinamo dan satu kabelnya disambungkan ke saklar. Terakhir, nyalakan saklar dan mixer siap digunakan. Prinsip kerja mixer pada percobaan. Prinsip kerja dari mixer yaitu bermula ketika arus yang dihasilkan oleh baterai masuk ke dalam saklar yang kemudian mengalir ke kawat sehingga menghasilkan medan magnet dan nantinya akan menghasilkan gaya. Selanjutnya yaitu kawat yang membawa arus pun dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran sebagai batang pengaduk, satu kabel yang disambungkan ke dinamo dan satu kabel yang disambungkan ke saklar membuat arus listrik menjadi tersambung, yang mana hingga pada akhirnya dapat menghasilkan tenaga berputar hanya dengan memencet tombol saklar. Hasil dan analisis.
Pada percobaan pembuatan motor listrik sederhana mixer yang merupakan salah satu contoh dari penerapan gaya Lorentz ini, didapatkan hasil bahwa mixer sederhana dapat bekerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dari motor listrik. Faktor pertama yaitu jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Faktor kedua yaitu daya magnet. Semakin besar daya magnet yang diberikan, maka semakin cepat kumparan berputar. Faktor ketiga yaitu arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka akan semakin cepat kumparan berputar. Faktor keempat yaitu panjang kawat. Semakin panjang kawat yang digunakan, maka semakin besar gaya yang bekerja. Faktor kelima yaitu jarak antar kumparan. Jarak antar kumparan juga memengaruhi kecepatan perputaran kumparan. Maka, jika dikaitkan dengan percobaan pembuatan mixer sederhana, dapat dikatakan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah lilitan, besarnya daya magnet, dan besarnya arus listrik yang mengalir, maka perputaran kumparan atau jika pada mixer yaitu tungkai pengaduk, akan berputar semakin cepat. Jika kawat yang digunakan terlalu panjang dan jarak antar kumparan terlalu jauh, maka akan semakin besar gaya yang bekerja sehingga mengakibatkan berkurangnya kecepatan perputaran kumparan. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan dari alat yang kami buat yaitu bisa digunakan tanpa perlu terhubung dengan listrik secara langsung. Hal ini karena mixer sederhana ini dapat otomatis menyala hanya dengan memencet tombol saklar yang terhubung dengan baterai. Selain itu, mixer sederhana ini juga lebih mudah untuk dibawa kemana-mana karena tidak memuat ruang yang banyak serta memiliki berat yang ringan. Untuk kekurangannya yaitu baterai yang digunakan pada pembuatan mixer sederhana ini sangat kecil, yaitu 1,5 volt. Sehingga jika baterainya habis, maka mixer sederhana ini tidak akan dapat digunakan lagi, karena energi dan daya kemagnetannya pun akan hilang atau habis. Selanjutnya, analisa pengembangan alat ke depannya. Dari segi penggunaan bahan, diharapkan menggunakan baterai yang memiliki daya yang lebih besar agar energi dapat digunakan lebih lama dan maksimal. Kemudian, diharapkan agar alat ini dikembangkan kembali dengan baik sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan yaitu, yang pertama, motor listrik merupakan perangkat yang bersifat elektromagnetis yang berkemampuan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi tersebut berupa putaran dari motor listrik. Kemudian yang kedua, salah satu contoh motor listrik yang merupakan penerapan dari gaya Lorentz adalah mixer. Cara kerja dari mixer ini menggunakan prinsip gaya Lorentz. Yang ketiga, prinsip gaya Lorentz yang diterapkan yaitu gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sehingga muncul gerakan memutar. Peristiwa ini terjadi pada dinamo yang disambungkan dengan baterai, yang mana pada akhirnya dapat membuat mixer bekerja. Kemudian yang terakhir, pada motor listrik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan kumparan, di antaranya jumlah lilitan, daya magnet, arus listrik, panjang kawat, dan jarak antar kumparan. Sekian penjelasan tentang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana mixer dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video ini. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar ya. Dan yang pasti, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih.